Ya, kembali di Ainus Siang pemirsa, kini kita mencoba menghubungi suami dari Ibu Ervina yang mengadakan sayembara untuk menemukan istrinya. Selamat siang Pak Khairuddin Siregar. Selamat siang, Bu. Iya, Pak Khairuddin, ini apakah sudah ada perkembangan Pak dari pihak kepolisian mengenai keberadaan Ibu? Sampai saat ini belum ada, Bu. Baik, lantas apakah sudah ada perkembangan Pak dari informasi sayembara yang sudah Bapak sampaikan untuk hadiah 125 juta ini? Apakah sudah ada yang menelpon mungkin? Ada yang menelpon, cuman bukan untuk memberi keberadaan, cuman hanya memberi support dan memberi semangat agar supaya jangan terlalu down begitu, Bu. Kalau pun untuk keberadaannya belum ada, Bu. Baik, Pak, bisa diceritakan sebenarnya seperti apa awalnya, kenapa si ibu tiba-tiba menghilang, Pak? Jadi begini, Bu, kita kemarin pergi ke Mall SKA Pekanbaru. Sampai di Mall SKA, anak sama istri saya tinggalkan di SKA. Saya pergi ke Jalan Harapan Raya untuk mengurus pekerjaan. Nah, kemudian begitu saya mau pulang, anak telepon, ya, Mama udah pergi, handphonenya mati katanya kan. Nah, jadi saya kejar-kejar, memang nggak bisa lagi dicari, handphonenya udah mati. Nah, dia pesan jangan dicari saya katanya. Baik. Lantas untuk keberadaan Ibu itu terakhir berarti tanggal berapa, Pak? Tanggal 18 ya. Tanggal 18 bulan 3. Tanggal 18 bulan 3, berarti sudah lebih dari 1 bulan. Dan berarti untuk kepergian Ibu itu lokasinya masih di dalam mall bersama anak ya Pak ya? Kenapa, Bu? Pada saat Ibu hilang itu berarti terakhir posisinya ada di mall bersama anak ya Pak ya? Ya. Lantas apakah ada pesan terakhir dari Ibu kepada anak pada saat sebelum pergi Pak? Nggak ada, dia hanya nitip kunci rumah. Baik, lalu anak Bapak saat ini seperti apa kondisinya, Pak? Ya, mereka tetaplah sedih. Karena bagaimanapun ini kan bulan suci Ramadan. Mereka berharap bersama-sama di dalam bulan suci Ramadan ini di rumah. Baik. Nah, ini kan angkanya untuk sayembara ini lumayan besar nih Pak, 125 juta. Nanti jika nantinya sang ibu belum juga ketemu, ini apakah ada mungkin Bapak mau menaikkan uangnya untuk membantu juga memulangkan istri Bapak ke pangkuan keluarga, Pak? Kayaknya itu sudah cukup lah. Ya, sampai ditemukan yang dengan angka segitu sudah cukup 125 juta. Baik, tapi kalau untuk dari pencarian sendiri, apakah sudah mencari hingga keluar provinsi atau masih di dalam provinsi saja, Pak? Pastilah ke Medan, ke Jambi, ke Sumbar. Baik, harapan terakhir dari Bapak dan pihak keluarga seperti apa Pak? Harapan saya terakhir, saya pesankan kepada istri saya, mudah-mudahan beliau menonton acara ini, berharap beliau pulang, berkumpul bersama-sama di rumah, tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Artinya saya memohon maaf kalau memang ada kesalahan saya terhadap beliau, saya minta maaf dan segeralah pulang karena anak-anak sangat rindu kepada dia. Baik. Terima kasih Pak Khairuddin telah bergabung bersama kami. Kita doakan bersama semoga istri bisa segera pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga di bulan Ramadan ini. Pemirsa, melatih kreativitas anak dengan bermain musik dapat memberikan banyak manfaat terhadap tumbuh kembang anak. Tidak hanya membantu anak-anak dalam belajar, bermain musik juga dapat mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, serta meningkatkan kelancaran berbicara dan komunikasi. Di tengah suasana pandemi COVID-19, tidak mengurangi kegiatan para anak-anak di Sekolah Tunas Alam Mulia Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Selain mengikuti pelajaran di sekolah dan belajar agama, anak-anak ini juga tidak lupa meningkatkan keterampilan mereka dalam bermain musik. Serius mengembangkan kreativitas anak-anak ini, MNC Peduli kembali memberikan pelatihan musik.
Musik dapat merangsang berbagai indera dan membantu anak-anak dalam belajar dan meningkatkan keterampilan bahasa. Ya, anak-anak kita ini musik masih sangat awam sekali. Dan terima kasih MNC datang ngasih musik dan memberikan pembelajaran sederhana buat mereka. MNC Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Selain memberikan pelatihan musik, MNC Peduli juga memberikan sembako untuk meringankan beban harian anak-anak di sekolah alam ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid unik yang dindingnya dipenuhi dengan kaca serta bentuk dan ukurannya menyerupai Ka'bah ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Iya, masjid yang dibangun pada tahun 2013 lalu ini menjadi salah satu pilihan umat muslim di Medan saat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Bak akuarium raksasa, dinding bangunan ini terbuat dari kaca. Ya, ini adalah masjid yang ukurannya menyerupai Ka'bah di Kota Mekah. Tapi masjid ini bukan di Kota Mekah, melainkan terletak di Medan, Sumatera Utara. Masjid Al-Raudah berdiri dengan kokoh di antara pemukiman warga. Desainnya yang unik, masjid yang dibangun tahun 2013 silam ini menjadi salah satu masjid yang dipilih warga untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Bahwa untuk bangunan utamanya sendiri memang terbuat dari bahan kaca, ya, dan ini ada yang mengatakan Masjid Ka'bah, gitu ya. Namun tidak semuanya kaca, ya, seperti Kubah bukan dari bahan kaca, ya. Dan sekarang sudah ada perluasan masjid, ya, di mana kita bisa lihat ada tiang-tiang dan penambahan bangunan, ya. Jadi masjid ini terlihat lebih luas seperti itu. Filosofi kaca berarti transparan, dan masjid ini terbuka untuk para pelintas yang ingin melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Arsitektur masjid yang modern diharapkan dapat menularkan sikap spiritual generasi muda memperdalam ilmu agama. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, setiap bulan Ramadan sejumlah makanan dijual untuk sajian berbuka di depan Masjid Agung Kauman Semarang. Ada salah satu makanan yang jarang Anda temukan sehari-hari, namun muncul pada bulan Ramadan. Ini adalah petis bumbon. Petis bumbon ini menarik sekali ya. Masakan ini pemirsa menjadi idola dan dicari penikmatnya untuk berbuka puasa. Setiap bulan Ramadan, banyak penjual makanan menjajakan dagangannya di depan Masjid Agung Kauman Semarang. Sejumlah makanan dari opor ayam, gudeg, sayur koyor, hingga sayur lodeh dijajakan oleh para pedagang. Namun ada satu masakan yang menjadi idola masyarakat Semarang sebagai makanan berbuka puasa, yaitu petis bumbon. Petis bumbon sekilas seperti sambal goreng. Petis bumbon berbahan telur bebek rebus dan petis yang diolah dengan bumbu rempah-rempah yang rasanya lezat. Di warung Sujinah ini, petis bumbon sangat laris. Sujinah mengaku mendapatkan resep membuat petis bumbon secara turun-temurun. Ini petis bumbon sama gudeg koyor, sama telur biru, sama coro santan. Memang itu adanya di bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan sama Jukderan. Sayurnya sendirinya ya, Kak? Ya, memang adanya bulan-bulan itu. Sebabnya di lain-lain hari aja, Mas. Rasa petis bumbon yang khas serta hanya dimasak pada bulan Ramadan saja membuat warga selalu kangen menikmatinya. Cari petis bumbon, Mas. Untuk apa? Ini ciri khas dari kalau bulan puasa. Adanya kalau bulan puasa. Masak sendiri repot. Ramadan saya menyempatkan ke sini. Saya kan rumahnya satu desa, Mas, sampai ke sini.
Bagi Anda yang ingin mencoba keunikan rasa rempah bercampur telur bebek rebus dan lontong ini, cukup menyisihkan Rp25.000 per bungkusnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan menu buka puasa khas Tapanuli Utara. Selengkapnya tetap bersama kami usai jeda berikut.